Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentunya untuk mempelajari hardware bersama-sama, memenuhi request ya, bagaimana cara angkat ya IC power yang dilem ya. Dan tentunya IC power yang tidak dilem dan yang dilem itu mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda, apalagi lemnya itu hitam ya. Itu kan lem yang sangat kuat ya. Dan di sini itu kan perlu trik ya, dan perlu latihan. Jadi latihan itu enggak cukup sekali langsung jadi, enggak. Saya dari 2011, 2012 sampai sekarang terus latihan dan latihan sampai menemukan trik yang mudah ya. Jadi yang perlu disiapkan ya, tutupi ya komponen-komponen yang emang perlu ditutupi ya, seperti kamera ataupun konektor LCD ya tentunya. Soalnya apabila kena panas ya, itu akan berakibat fatal ya tentunya. Karena di sini sifatnya contoh ya, ini sifatnya contoh. Jadi ya seperti kalau kita mau mencopot IC power ya, eMMC sama IC CPU kita tutupi ya. Karena di sini kebetulan aluminium foil saya itu kurang, dan kebetulan ini hanya sebagai bahan pembelajaran atau PCB yang sudah tidak terpakai ya. Ya inilah fungsinya ya, apabila kita mempunyai PCB ataupun HP rongsokan, gunakan untuk latihan ya sobat-sobat Teknisi Musafir. Apabila materi atau trik dan pemahaman serta praktek sudah benar, sudah jadi, kita nanti akan belajar bersama bagaimana cara eksekusinya ya di HP yang benar-benar dari user. Nah intinya ini buat praktek dulu. Jadi untuk teori itu berbeda-beda ya sobat-sobat Teknisi Musafir. Di sini saya sebelum melakukan pencabutan atau copot, kita kerok ya, ke opo bahasane kerok ya. Kita kerok dulu IC lagi lem ya, lem yang berada di sisi-sisi IC itu kita kerok menggunakan pinset yang tajam ya, sampai terkelupas. Untuk sudut-sudutnya saja ya, atau sisi-sisinya saja. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu kemudian sambil kita siapkan dulu blower panasnya ya. Jadi jangan langsung dipakai, jadi biar blower itu ada pemanasan. Di sini saya menggunakan setelan 400-400 ya untuk copot ya. Ya sesuaikanlah tipe blower sobat-sobat Teknisi Musafir masing-masing ya. Untuk angin di sini saya pakai 2,5 sampai 3 ya untuk anginnya. Itu yang selama ini saya pakai untuk pencopotan ya. Nah, lalu tambahkan fluk. Ini jangan sampai lupa. Selalu fluk dulu. Mencopot pasang fluk dulu ya. Kita kasih fluk yang merata ya tentunya, yang merata. Dan nanti setelah konten ini ya, saya akan share bagaimana cara eksekusi di HP hidup ya, baik itu dari rehot ya ataupun pengangkatan di IC powernya. Jadi untuk latihan biar sobat-sobat Teknisi Musafir itu tahu ya, tahu. Jadi di rumah apabila mempunyai HP rongsokan, gunakan untuk latihan sampai benar-benar bisa ya, atau pin-pin di kaki-kaki IC itu enggak terangkat. Itu pesan saya. Satu kali gagal terus latihan, jangan pantang menyerah ya. Karena segala sesuatu itu bisa karena biasa. Itu pengalaman saya ya. Ya kalau dirasa sudah cukup untuk fluknya ya, maka tahap selanjutnya kita siapkan blowernya dengan setelan yang sudah saya kasih tahu di depan tadi ya, menggunakan
anginnya itu 2,5 sampai 3, lalu panasnya saya 400 sampai 450 ya. Itu kalau trik yang saya pakai selama saya belajar sampai saat ini ya. Oke lah ya. Jadi untuk tahap atau persiapan awal ya seperti tadi ya, itu. Kemudian sambil menunggu blower panas, kita koreksi dulu ya, apakah ada komponen yang belum ditutupi. Nah itu karena di sini sifatnya contoh ya, ini contoh ya, contoh biar menjadi bahan tutorial untuk pembelajaran. Next konten kita akan uji coba ya untuk penggantian, bagaimana proses step by stepnya. Lalu kita tembakkan ya blower, kita putar searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam. Jadi jangan sampai sebelum kaki-kaki IC itu dirasa sudah matang ya, kita congkel. Itulah yang menyebabkan pin di kaki IC itu rontok. Jadi kita harus bisa mengira-ngira, kelihatan kalau emang kaki-kaki IC itu sudah matang, itu kelihatan ya, kelihatan. Dari segi apa kelihatannya? Dari segi tampilan ya, tampilan dari IC tersebut ya. Apabila dirasa sudah benar-benar matang, kita masukkan ya ujung pinset ya, karena kita akan congkel ya, kita akan congkel prosesnya. Jadi kalau benar-benar sudah matang ya kita masukkan pinset, tapi kalau belum ya terus kita panaskan ya. Ya itu tadi, jangan mentok di atas saja, diputar ya biar merata. Nah ini sudah mulai pengangkatan ya. Kalau belum dirasa masih belum maksimal untuk panasnya ya, kita tembak lagi. Dan untuk posisi diatur sebagaimana baiknya ya. Apabila posisinya kurang baik ya silahkan diatur untuk posisi PCB nya. Nah ini saya rasa ini sudah cukup ya, atau sudah kelihatan bahwa kaki-kaki IC itu memang siap untuk diangkat IC nya, atau kaki-kaki IC nya itu sudah mulai matang ya. Nah ini perhatikan step ini ya. Kalau udah dirasa sudah matang ya, kita masukkan ya pinset ya, ujung pinset kita masukkan, karena lem hitam itu emang lumayan ya untuk kekuatan lemnya itu emang lumayan. Nah ini kita sambil cari celah ya. Apabila pinset itu ujungnya sudah masuk, maka akan mudah. Nah itu bisa dilihat ya, langsung mental. Ya teorinya sih seperti itu sih sebenarnya ya. Ya perlu pembelajaran intinya. Jangan sekali belajar lalu sudah bisa, enggak. Tahap ya, tahap demi tahap. Lalu ya langkah selanjutnya kita bersihkan ya, bisa menggunakan ujung pinset untuk sisa lemnya, tapi yang lebih bagus ya itu menggunakan, kita bantu dengan blower ya, kita bantu dengan blower. Jadi karena di sini untuk kamera yang biasa saya pakai itu masih di bawah istri ya, jadi saya pakai kamera yang kurang jernih ya. Jadi ini mohon maaf. Nah itu untuk hasilnya ya, mbok keto mbok ora itu. Dan kalau sobat-sobat teknisi musafir itu mematuhi ya, atau mengikuti prosedur dengan baik atas segala trik yang saya sudah share ya, insya Allah hasilnya akan amazing ya. Mungkin itu saja ya sobat-sobat teknisi musafir, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dipelajari ya, diulang-ulang. Bila belum paham terus diulang-ulang sampai bisa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.